teman-teman semuanya. Baik, kami dari kelompok 10 nih akan menjelaskan mengenai International Primary Curriculum atau sering disingkat sebagai IPC. Nah, sebelum memasuki penjelasan yang lebih lanjut, mengenai IPC ini kami akan memperkenalkan dari masing-masing anggota kelompok 10 ini. Nah, kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama itu ada Margareta Sekar dengan NIM akhir 037 dan ada Magdalena Rani dengan NIM akhir 205 dan saya sendiri Aldo Permana Dewantara dengan NIM akhir 138. Nah, eh, untuk pembukaan awal dalam penjelasan mengenai kurikulum IPC ini kita belajar dari sejarahnya terlebih dahulu. Nah, IPC merupakan salah satu kurikulum internasional yang digunakan oleh sekolah di berbagai negara. Nah, telah kita ketahui ini kurikulum IPC ini telah diakui secara internasional. Jadi, kurikulum ini telah terpercaya dan digunakan dari beberapa negara dan beberapa sekolah yang ada di negara tersebut. Kurikulum tersebut dikembangkan oleh perusahaan minyak Shell. Awalnya kurikulum ini dibentuk untuk mengakomodasikan atau mencukupi kebutuhan dari anak-anak para karyawan pekerja yang ada di perusahaan Shell yang bekerja di negara lain. Perusahaan Shell membentuk tim khusus untuk mencari data mengenai konteks pendidikan di berbagai negara. Berdasarkan data yang diperoleh, tim tersebut menyusun kurikulum yang dapat mengakomodasikan siswa dengan latar belakang yang berbeda. Pengembangan IPC selanjutnya dilakukan oleh lembaga Fieldwork. Lembaga ini yang mengakomodasikan pengembangan kurikulum yang berbasis tematik dan sesuai dengan minat anak. Ini penjelasan dari para ahli yaitu Nobel tahun 2012. Nah, apa sih yang dimaksud dengan IPC? Dalam IPC secara filosofi atau pedagogi dan juga proses berfokus pada pembentukan peserta didik dalam belajar. IPC memiliki lebih dari 130 tematik, juga tersebar di lebih dari 90 negara. Nah, eh, kurikulum IPC ini membentuk pembelajar abad 21, yaitu berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan juga pemahaman peserta didik. IPC juga mempersiapkan secara personal dan mendukung pemikiran global dengan cara menanggapi ide-ide tentang pembelajaran oleh siswa yang akan belajar menggunakan kurikulum IPC ini. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjut mengenai IPC. IPC merupakan salah satu kurikulum yang informatif karena topik-topik yang ada dapat dipahami oleh anak-anak. Topik-topik yang ada biasanya dapat dipelajari selama 1 bulan atau lebih. Anak-anak benar-benar tertarik dengan dan lebih fokus ketika belajar banyak hal yang mungkin tidak mereka pelajari secara langsung. Nah, selanjutnya kita akan belajar atau kami akan membahas mengenai poin tujuan pembelajaran IPC. Nah, untuk poin yang pertama, tujuannya yaitu dapat membantu siswa dalam membentuk pola pikir secara internasional. Yang kedua, dalam pembelajaran, siswa akan dibantu untuk dapat mengembangkan dalam bidang pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Selanjutnya, yaitu dapat menjadikan individual yang utuh. Selanjutnya, dapat memahami diri sendiri dan memberikan kesadaran dalam mengembangkan kesadaran secara global. Selanjutnya, melatih siswa dalam mengembangkan rasa bertoleransi antara perbedaan, meningkatkan kemampuan untuk menyampaikan argumentasi. Jadi di sini itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri dari siswa tersebut. Terakhir yaitu pemikiran yang nyata atau kontekstual. Nah, untuk program pembelajaran IPC di sini ada Early Years Program, itu dimulai pada umur 3 sampai 5 tahun. Main program itu ada Melipos 1, 2, dan 3. Di sini untuk yang pertama atau Melipos 1 itu dimulai dari umur 5 sampai 7 tahun. Yang kedua atau Melipos 2 yaitu dimulai dari umur 7 tahun sampai 9 tahun. Yang ketiga atau Melipos 3 dimulai dari umur 9 sampai 12 tahun. Nah, untuk program selanjutnya itu ada Assessment for Learning Program dan terakhir yaitu Special Skill Program. Nah, selanjutnya
IPC for Early Years. Nah, di sini program pendidikan yang beroperasi dalam ketiga modalitas, yaitu yang pertama ada visual, yang kedua ada pendengaran, dan yang terakhir yaitu ada kinestetik. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan perkembangan anak dalam lingkungan yang aman dan nyaman untuk memungkinkan setiap anak menikmati seluruh jenis kemampuan belajar yang berbeda dan mencapai potensi maksimal melalui permainan dan interaksi secara langsung dari siswa tersebut atau anak-anak tersebut. Untuk academy learning-nya yaitu ada Newlands, skill dan understanding. Nah, di sini itu untuk Newlands-nya itu berkaitan dengan apa yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kedua ada skill berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan dari siswa tersebut. Yang terakhir ada understanding berkaitan dengan apa yang menjadi pemahaman dari siswa yang telah belajar. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, proses learning, yaitu di sini ada 6 atau yang sering disebut dengan unit of work IPC. Yang pertama ada entry point, yang kedua ada knowledge harvest, yang ketiga ada the big picture, explaining the them. Yang keempat ada research activities, yang kelima ada recording activities, dan yang keenam ada exit point. Selanjutnya, pengertiannya terkait proses learning tadi. Yang pertama itu ada entry point, yang dimana kegiatan awal peserta didik yang memberikan pengantar menarik untuk masuk ke dalam suatu tema yang memberikan pengalaman bagi anak untuk mendapatkan gambaran UOW. Yang kedua, knowledge harvest, yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk membagikan dan memajang pengetahuan yang telah dimiliki dan dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan awal anak. Selanjutnya ada explaining the them atau big picture, yaitu memberikan gambaran besar tentang apa yang akan dipelajari atau tema yang akan dipelajari. Selanjutnya ada subject research, yaitu kegiatan yang mengajak anak untuk meneliti dengan menggunakan berbagai metode dan bekerja dalam kelompok untuk mengetahui berbagai informasi. Selanjutnya, recording activities, yaitu anak-anak menafsirkan pembelajaran yang telah mereka teliti dan memiliki kesempatan untuk menunjukkan berbagai dan menjelaskan pembelajaran mereka dengan cara yang berbeda. Dan yang terakhir ada exit point, yaitu menjadikan akhir proses belajar dari satu unit dan memfasilitasi anak untuk menampilkan apa yang sudah dipelajari serta merayakan pembelajaran yang telah dilalui. Contohnya seperti anak-anak di akhir semester ataupun di akhir pembelajaran itu mereka akan mengadakan seperti sebuah pameran. Selanjutnya, kinds learning atau jenis pembelajarannya. Di sini ada 3. Yang pertama akademik, kedua internasional, dan yang ketiga personal. Selanjutnya, personal learning. Itu ada 8 karakter yang dibentuk dalam kurikulum IPC, yaitu yang pertama inquiry. Di sini inquiry ini membiarkan anak mengamati rutinitas sehari-hari. Seperti contohnya, himbauan untuk mereka membuat catatan mengenai urutan kegiatan kesehariannya. Selanjutnya, membuat kotak pertanyaan harian, di mana anak-anak ini dibiarkan menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Misalkan kayak eh, mengenai kegiatan keseharian mereka. Selanjutnya, permainan. Jadi di sini itu jadi kegiatannya membiarkan anak-anak memilih permainan yang mereka sukai. Selanjutnya, mendorong anak untuk meneliti terkadang hal yang menarik minat mereka.
Dan yang terakhir, membiarkan anak memprediksi bagaimana sebuah cerita akan berakhir. Yang kedua, thoughtfulness, yaitu mendorong anak untuk berpikir tentang melakukan atau mengatakan sesuatu sebelum mereka bertindak. Yang kedua, berlatih berbagi ide atau barang milik dengan anak. Yang ketiga, mendorong anak untuk melakukan hal yang sama dengan barang-barang mereka. Yang selanjutnya, membacakan buku untuk anak yang karakternya menjadi marah atau kesal. Selanjutnya, tanyakan kepada anak bagaimana perasaan Anda jika berada dalam situasi ini, dan bagaimana perasaannya jika seseorang membantu Anda. Dan yang terakhir, menetapkan perbuatan baik untuk di hari tersebut. Jadi, anak-anak ini didorong untuk melakukan suatu perbuatan atau suatu aktivitas untuk orang lain, dan setelah itu mereka diminta untuk berdiskusi terkait bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, poin berikutnya yaitu ada cooperation, yaitu anak-anak diminta membuat tabel waktu untuk pekerjaan sehari-harinya. Jadi aktivitas mereka dari pagi sampai malam dan ketemu pagi lagi itu seperti apa. Selanjutnya, mendorong anak untuk berpartisipasi dalam permainan tim atau olahraga. Berikutnya, berfokus untuk bersikap adil dan bergantian saat bermain. Poin berikutnya yaitu respect. Di sini, respect itu menciptakan aturan keluarga untuk perilaku tertentu. Berikutnya, mendorong anak untuk mengucapkan kata tolong dan terima kasih sesudah ataupun sebelum mereka membutuhkan pertolongan, ataupun setelah mereka dibantu. Selanjutnya, menetapkan instruksi yang jelas tentang bagaimana dan ingin anak bertindak dalam suatu situasi, dan imbalan serta konsekuensi dari tindakan mereka. Yang berikutnya, memberitahu anak tentang pujian apapun yang Anda dengar dari orang lain. Yang terakhir, menepati janjinya. Di sini mendorong anak untuk bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan. Di poin selanjutnya ada resiliency, yaitu membujuk anak untuk membantu tugas di rumah. Mendorong anak untuk memikirkan kelebihannya ketika mereka menemukan sesuatu yang sulit. Jadi di sini bukan orang tua ini bukannya kayak anak bilang aku nggak bisa, terus kayak orang tua apa namanya kayak memakluminya. Tapi orang tua ini harus lebih memfasilitasi kayak mencari kegiatan yang sesuai minatnya. Selanjutnya ada morality, yaitu memberikan anak pekerjaan rumah tangga yang sesuai dengan usianya. Seperti misalkan kayak mungkin bisa untuk nyapu, itu kayak untuk anak usia 3 sampai 5 tahun. Selanjutnya mendorong anak untuk menyumbang barang atau mengumpulkan uang untuk beramal. Yang ketiga, membacakan dongeng atau menonton film yang mengandung pesan moral. Dan setelah menonton film atau membacanya, mintalah anak untuk menjelaskan apa pesan moral yang didapatkan dari membaca atau menonton film tersebut. Terus membuat anak memerankan skenario yang berbeda. Suruhlah mereka bertindak dengan cara yang benar dalam menghadapi masalah, dan cara yang salah dalam menghadapi masalah tersebut. Yang terakhir, meminta anak untuk membuat sebuah karya seni yang mengekspresikan nilai-nilai moralitas. Selanjutnya, communication, yaitu meminta anak mengucapkan kalimat yang sama dengan nada yang berbeda, serta ekspresi saat berbicara. Berikutnya, memainkan permainan seperti cheerleaders, telepon, Pictionary, dan background. Selanjutnya, mendengarkan secara aktif anak ketika mereka berbicara kepada kita.
Berikutnya, mengundang anak untuk mengulangi apa yang Anda katakan dengan kata-katanya sendiri. Saja, biarkan anak berbicara sepenuhnya sebelum Anda menjawab. Dan yang terakhir, untuk bagian communication ini, mendorong anak untuk belajar bahasa lain. Dan poin terakhir ada adaptability, yaitu ambil rute berbeda menuju tempat yang sudah dikenali, meminta mereka melakukan rutinitas yang biasa mereka lakukan dengan cara yang berbeda, ubah aturan pada suatu aktivitas atau tugas saat mereka melakukannya. Buatlah perubahan kecil pada rutinitas harian. Dan yang terakhir, diskusikan bagaimana karakter menghadapi perubahan dalam cerita atau film. Di sini kita sebagai orang tua atau guru menanyakan kepada anak bagaimana mereka akan jika berada di situasi tersebut. Dan yang terakhir untuk tematik unit ini atau pembelajaran yang ada di dalam kurikulum IPC, yaitu Art, Geografis, History, ICT, Language Art, Mathematics, Science, PA, Teknologi, Musik, Society, dan Internasional. IPC ada yang namanya International Learning. Pada International Learning, tujuan dari International Learning sendiri adalah membantu peserta didik untuk pikir secara perspektif nasional, internasional, global, dan juga antar budaya dengan membangun international mindedness. Nah, program ini tersusun dalam setiap mata pelajaran yang ada di dalam IPC untuk sehingga dalam setiap tema atau mata pelajarannya akan turut serta mengembangkan kesadaran global dari peserta didik itu sendiri. Kemudian, dalam IPC, orang tua akan terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Biasanya, orang tua akan terlibat dalam learning process, entry point, dan juga exit point. Misalnya ada tema flowers and insects. Dalam tema Flowers and Insects, orang tua akan terlibat dalam entry point untuk membantu peserta didik dalam kegiatan menanam tanaman, menanam biji pot, karena pasti akan memerlukan banyak sekali alat dan bahan yang akan digunakan untuk menanam, sehingga perlu memerlukan bantuan dari orang tua. Selain itu, orang tua akan juga dapat melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran peserta didik di sekolah. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua dalam kurikulum IPC sangat-sangat terlibat. Apakah teman-teman tertarik untuk menjadi guru di sekolah dengan kurikulum IPC? Tentu saja, sebelum menjadi guru di sekolah IPC, akan menjalani pelatihan yang ekstensif atau yang sangat mengikuti pelatihan yang sangat mendalam tentang IPC. Guru akan belajar untuk mengembangkan pemahaman tentang apa itu IPC dan bagaimana cara mengajar IPC. Karena dalam kurikulum IPC juga sebagian besar memang sama dengan kurikulum nasional, mungkin dalam beberapa hal, namun juga ada hal-hal yang tentu saja diperlukan untuk pelatihan dari guru sendiri agar bisa lebih menguasai bagaimana cara mengajar IPC itu. Kemudian, guru juga berkolaborasi dengan sesama guru dalam perencanaan persiapan untuk pelajaran IPC. Ini yang kemungkinan membedakan dengan kurikulum nasional. Dalam IPC, perencanaan atau kegiatan pembelajaran bisa dikolaborasikan dengan sesama guru yang lain.
sehingga akan menjadi terintegrasi ataupun saling berkolaborasi dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, dalam sekolah IPC juga terdapat pemimpin yang mendukung yang bisa dikatakan dia memahami IPC yang akan membantu guru-guru dalam mengajar IPC. Lalu, apalagi yang harus kita ketahui tentang IPC? Dalam IPC ada yang namanya Assessment for Learning. IPC memberikan bantuan penilaian untuk guru dan anak-anak dalam berbagi diri, kemajuan mereka, dan keterampilan kunci dari IPC Learning Goals. Atau dalam bahasa lain, terdapat rubrik tersendiri untuk membantu guru dan juga peserta didik untuk menilai dalam selama mana dia sudah sampai pembelajarannya atau sudah sampai mana dia pemahaman tentang suatu tema atau tentang suatu mata pelajaran. Nah, untuk IPC sendiri menyediakan penilaian keterampilan khusus untuk level 1, 2, dan 3. Kemudian sistem yang menyediakan sarana belajar. Nah, ini kemudian ada rubrik atau kriteria keberhasilan bagi guru dan anak-anak. Rubrik disusun dalam 3 tingkatan, yaitu beginning, developing, dan mastering. Lalu apa sih bedanya rubrik bagi guru dan juga bagi anak-anak? Pada slide selanjutnya akan menjelaskan tentang contoh rubriknya. Berikut sampel teacher rubrik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 3 tahap atau 3 kategori rubrik yang digunakan, ada beginning, developing, atau mastering. Apa sebenarnya beginning? Beginning bisa dikatakan sebagai kriteria ketika peserta didik belum terlalu menguasai apa yang sudah dia pelajari. Kemudian developing, 1 tingkat di atas beginning, dia sudah bisa membuat atau sudah bisa membangun, namun belum secara maksimal. Kemudian ada yang terakhir mastering, atau yang tingkat tertinggi dari level rubrik dalam IPC, yang berarti peserta didik atau anak sudah bisa menguasai materi yang ada. Contohnya, pada kegiatan pembelajaran, anak dikatakan dalam tahap beginning. Ketika anak dapat membuat peta atau rencana sederhana dengan fitur yang dapat diidentifikasi dalam bentuk gambar. Kemudian anak dikatakan sudah memasuki level developing ketika anak secara independen membuat peta dengan 3 atau lebih fitur yang dapat diidentifikasi dalam posisi relatif yang benar. Kemudian tahap mastering atau tahap yang sudah ketika anak benar-benar sudah menguasai, anak secara independen membuat peta dengan sebagian besar fitur dalam posisi yang benar relatif satu sama lain. Nah, ini merupakan contoh sampel teacher rubrik. Jadi, rubrik ini digunakan untuk guru. Dapat dilihat dari struktur pemilihan katanya, yaitu anak dapat membuat peta, anak secara independen yang lebih berfokus pada anak. Kemudian, dalam IPC juga ada rubrik yang digunakan untuk peserta didik menilai dirinya sendiri ataupun peer assessment. Nah, berikut sampel children's rubrik atau rubrik yang digunakan oleh peserta didik. Sedikit berbeda cara penggunaan katanya atau pengkategorian levelnya. Rubrik untuk anak menggunakan 3 tahap juga, walaupun namun dengan penggunaan kata yang berbeda. Untuk rubrik anak, IPC menggunakan I'm getting used to it, yaitu anak masih sudah belum terlalu menguasai. Kemudian, sehingga ketika anak berada sadar dia harus berusaha lagi untuk memperbaiki pemahamannya. Kemudian naik level 1, I'm getting better, yang berarti anak sudah sedikit bisa atau sudah lebih bisa menguasai materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah I'm really getting it.
pada tahap ini, anak sudah benar-benar menguasai apa yang ia pelajari. Misalnya, ketika anak dalam tahap menilai dirinya masih perlu belajar lagi, kategorinya atau rutinnya adalah dengan saya membuat peta menggunakan gambar untuk menunjukkan tempat dan objek yang berbeda. Kemudian, getting better ketika saya menggunakan beberapa gambar dan beberapa simbol untuk menunjukkan tempat dan fitur yang berbeda. Kemudian, ketika saya sudah sangat benar-benar menguasai materi ini, saya menggunakan simbol untuk menunjukkan di mana tempat yang berbeda dan kunci untuk menunjukkan apa arti simbol. Jadi, anak bisa mengetahui dari simbol tersebut tanpa harus menggunakan gambar bantuan untuk membantunya. Kemudian, dalam IPC ada juga yang namanya peer assessment. Anak-anak menggunakan rubrik untuk menilai diri sendiri dan teman sebaya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dalam IPC, anak-anak selain dinilai oleh guru, dia juga menilai untuk dirinya sendiri. Sehingga anak secara sadar akan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Ketika ia ingin sampai pada level I'm really better it, anak akan bertanggung jawab bagaimana ia harus belajar dan juga bagaimana ia harus menguasai pembelajarannya sendiri. Nah, apakah teman-teman tertarik untuk menjadi guru di sekolah IPC? Semoga informasi dari kelompok kami bisa membantu teman-teman dan juga orang tua mungkin untuk bisa mempertimbangkan agar bisa atau untuk menyekolahkan anaknya di sekolah IPC dan juga memberikan insight baru tentang sekolah dengan kurikulum IPC. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.